Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya dengan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan modul 1 yaitu Basic Device Configuration pada mata kuliah Jaringan Komputer 2. Dan di sini kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Anissa Desti Sriswandari dengan NPM 24782004 dan saya Gadis Darmalasari dengan NPM 24782010 dan ada Nazeb Zini Gumilang dengan NPM 24782024. Nah, di sini kami akan membagi presentasi kami, yaitu di sini ada kurang lebih 6 subbab ya. Jadi di sini kami akan membaginya pada subbab 1.0 dan 1.1 ini akan disampaikan oleh Anissa Desti Sriswandari, dan 1.2 dan 1.3 akan disampaikan oleh saya sendiri, dan 1.4 dan 1.5 akan disampaikan oleh Nazib Zini Gumilang. Dan untuk modul 1.6 ini untuk praktek dan lab-lab saja. Kepada Anissa Desti Sriswandari saya persilahkan. Baik, di sini terdapat modul 1 ya, Basic Device Configuration. Pada 1.0 ini adalah introduction. Kita bisa lihat di sini yaitu why should I take this module, yang dimana kenapa sih kita itu penting mengambil modul ini. Jawabannya itu penting karena meskipun switch dan router itu udah dikonfigurasi bawaan, kita itu sebagai administrator jaringan itu tuh perlu juga mengatur jaringan tersebut agar jaringan itu tuh dapat bekerja dengan sesuai kebutuhan. Nah, di modul ini juga kita itu terdapat latihan praktis yang untuk melatih keterampilan kita dalam mengkonfigurasi. Lalu di sini 1.0.2 itu terdapat what will I learn to do in this module, yang dimana di sini itu udah ada topik titelnya ya, kita akan mempelajari apa saja. Misalkan yang pertama itu ada configure switch with initial setting, lalu ada configure switch port, secure remote access, basic router configuration, verify directly connect network. Lalu selanjutnya di 1.0.3 itu ada download and install paket tracer. Nah, kita ini bisa mendownload paket tracer yang terbaru di sini. Lalu selanjutnya ada video getting start in Cisco packet tracer. Nah, di sini juga kita bisa tonton videonya. On the left side. At this time, I'll scroll up to the top, and you can see that we have our switch and our router. Bisa kita tonton ya, untuk agar kita juga bisa melatih kemampuan kita. Lalu di sini bisa kita di show transcript juga kalau emang kita itu nggak ngerti. Lalu selanjutnya ini. Nah, di 105 paket tracer ini tuh ada logikalnya, yaitu ya ini untuk melatih kemampuan kita itu lagi. Di sini kita bisa lihat, kita bisa pelajarin juga. Nah, selanjutnya kita itu masuk ke 1.1 yaitu configure switch with initial setting. Yang dimana yang pertama itu di sini ada switch boot sequence. Nah, switch boot sequence ini tuh merupakan urutan langkah-langkah step by step gitulah ya sebelum switch ini tuh berjalan normal. Nah, di dalam sini itu ada 5 stepnya. Yang pertama itu step pertama itu first the switch load power on self test post program stored in ROM. Yang dimana pertama itu switch itu akan mengkonfigurasi dan kita itu perlu menyalakan ini power on self test post, yang program ini tuh tersimpannya di ROM atau random only read only memory. Nah, lalu post ini akan mengecek CPU subsistemnya. Lalu selanjutnya akan dites CPU, DRAM and the portion of the flash device-nya ini dia akan bekerja dengan baik atau tidak. Lalu langkah keduanya yaitu kita switch ini memuat bootloader program
kecil di ROM yang berjalan setelah pos selesai. Lalu yang ketiganya itu the bootloader perform low level CPU initialization-nya. Nah, bootloader ini tuh akan melakukan inisialisasi CPU tingkat rendah ya, atau register CPU pemetaan lah. Jadi jumlah dan kecepatan memorinya itu akan diinisialisasi. Lalu step keempatnya ini sendiri, the bootloader initializes the flash file system on the system board, yang dimana bootloadernya ini tuh akan menginisialisasi sistem file flash di papan sistem. Lalu di yang kelima, finally the bootloader locates and loads default iOS operating system software image into memory and gave. Ini dia itu akan, bootloader itu akan mencari dan memuat iOS sistem operasi switch-nya. Dia itu berada di dalam memori, lalu dikendalikan, diberikan ke iOS. Jadi ini merupakan langkah-langkah dari sweet boot sequence-nya ya. Lalu yang ke 1.1.2 itu ada the boot system command, yang dimana ini tuh merupakan perintah boot system. Jadi di sini itu the image ini, dia itu switch itu berusaha melakukan boot otomatis dengan menggunakan informasi yang ada pada variabel lingkungan bootnya. Lalu jika ini variabelnya ini nggak diatur, dia itu akan mencoba memuat dan menjalankan file executable-nya itu executable pertama yang dia temukan. Jadi dia nggak bisa kayak kalau dia ngidup gitu, terus kita atur, dia akan gunain yang pertama kali dia temuin gitu. Terus pada Sweet Catalyst 2960 series ini itu file image iOS itu biasanya itu disimpannya di dalam folder yang namanya sama dengan file image-nya, kecuali ini ya, excluding the bin file extension ini. Selanjutnya itu, setelah itu sistem operasinya itu iOS itu akan menginisialisasi interface-nya dengan menggunakan perintah Cisco iOS, dengan menggunakan perintah Cisco iOS yang tersimpan di file startup config-nya. Jadi dia akan ngecek gitu. File startup config-nya itu tuh bernama config.txt dan berada di dalam flash ya. Nah, kita itu bisa ngeliatnya itu juga dari sini. Nah, ini tuh juga ada table defined export of the boot systemnya. Nih, yang pertama ada boot system, itu tuh merupakan main command-nya. Flash sendiri itu ada the storage device-nya. Lalu ini tuh merupakan path-nya. Lalu di sini itu nih, ini merupakan iOS file name-nya. Oke, selanjutnya di 1.1.3 itu ada sweet LED indikator ya, yang dimana sweet LED indikator ini itu dia itu punya sweet LED indikator ini itu memiliki beberapa lampu indikator LED ya, yang punya status masing-masing. Lampu LED ini itu bisa digunakan dengan cepat untuk memantau aktivitas kinerja switch itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa ini. Yang pertama itu ada sistem LED, yaitu di sini so whether the system is receiving power and is functioning properly, dimana menunjukkan apakah sistem ini itu mendapat daya dan berfungsi dengan baik. Nah, in the LED is off, it means the system is not powered on. Kalau mati, switch itu nggak akan bisa berfungsi. In the LED is green, the system is operating normal. Berarti kalau lampunya green, dia akan normal. Lalu if the LED is amber, jika amber itu tuh dia itu bisa hidup, dapat daya, tapi dia itu tidak bekerja dengan baik gitu. Lalu di sini ada 2 RPS, yaitu redundant power system LED, yang dimana untuk melihat RPS status ini ya, yang dimana if the LED off, the RPS if off, berarti kalau
lampunya off berarti RPS-nya itu off. Lalu or is not properly connect, dia nggak akan bisa connect. If the LED is green, the RPS is connect and ready to provide backup power. Kalau lampunya hijau, RPS-nya ini connect dan siap memberikan daya cadangan. Lalu kalau if the LED is blinking green, kalau berkelip hijau hijau berkedip gitu, RPS-nya itu terhubung, tetapi dia itu tetapi sedang dipakai untuk memberi daya ke perangkat lain. Jadi kalau warnanya berkedip hijau, dia itu terhubung tapi dia lagi memberikan daya ke perangkat lain. Kalau warnanya amber itu warna orange-orangean gitu ya, dia itu RPS-nya lagi standby mode atau dia itu mengalami gangguan. Ini on valid. If the LED is blinking amber, kalau dia berkedip orange, di dalam power supply-nya itu terjadi kesalahan gitu ya, dan RPS-nya itu sedang memberi daya cadangan gitu. Lalu di sini ada 3 stat itu port status LED ya, yang menunjukkan bahwa port itu sedang dipilih jika LED-nya itu warnanya hijau. Kalau ini tuh jadi mode default gitulah ya. Kalau misalkan mati, portnya itu tidak ada koneksi, link atau port itu dimatikan secara administrasi. Kalau warnanya hijau, dia itu akan ada koneksi atau link. Lalu kalau dia warnanya blinking green gini, kayak hijau berkedip tadi itu ada aktivitas atau port ada aktivitas atau port yang lagi ngirim atau nerima data. Lalu selanjutnya jika hijau orange bergantian, dia itu ada kesalahan link atau linknya valid gitu. Terus kalau warnanya orange atau amber berarti portnya itu diblokir gitu. Jika orange berkedip sendiri, portnya itu diblokir untuk mencegah kemungkinan loopnya gitu. Untuk 4 dupleknya ini, port duplek ini ya, indicate that when the lead is green, dia itu menunjukkan bahwa mode duplek port sedang dipilih jika LED-nya itu berwarnanya hijau. Port LED is the R of the in-half duplek mode. Nah, jika dalam mode mati, dia itu tidak tidak aktif gitu lah, off. If the port LED is green, the port is in a full duplex mode. Kalau warnanya hijau, port ini tuh dalam mode full duplex. Kalau 5 speed ini sendiri port speed LED ya. Indication that the port speed mode is select. Jika kita menunjukkan bahwa mode kecepatan ini lagi dipilih, ketika kita pilih LED with color with different meanings. Jika if the LED is off, the port is operating at 10 Mbps. Kalau jika LED-nya mati, berarti kita lagi berjalan, port itu lagi berjalan di 10 Mbps. Nah, jika LED-nya hijau, berarti operatingnya itu lagi berjalan 100 Mbps. Nah, jika 100 Mbps. Nah, jika the LED-nya blinking green, hijau berkedip tadi itu, portnya itu berarti jalan di 1000 Mbps. Nah, 6 PoE ini adalah power over ethernet mode LED. Nah, dia itu berarti jika switchnya itu mendukung PoE, maka ada LED khusus untuk mode PoE. Jadi nggak semua switch itu bisa mendukung ini ya. Lalu selanjutnya di sini jika LED-nya mati, mode PoE-nya itu tidak dipilih. Tidak ada port yang ditolak, dayanya atau dalam kondisi fault. Lalu jika LED-nya berkedip orange ya, mode PO-nya itu tidak dipilih, tetapi ada minimal
ada minimal satu port yang ditolak dayanya atau mengalami fault PoE. Nah, jika LED-nya hijau itu sendiri, mode PoE-nya dipilih dan LED-nya port akan menampilkan warna dengan arti berbeda. Lalu selanjutnya port LED mati atau off, PoE-nya itu berarti tidak aktif. Kalau PoE LED-nya hijau berarti lagi aktif. Lalu di sini selanjutnya ada recovering from a system crash. Ini tuh kayak semisal kita itu melakukan pemulihan dari sistem crash gitu. Nah, bootloader ini tuh akan memberikan akses ke switch jika sistem operasinya itu tidak dapat gunakan karena file sistemnya itu hilang atau rusak. Jadi itulah fungsinya bootloader ya. Bootloader itu dapat diakses itu melalui kabel konsol nih ya, kabel konsol. Nah, untuk step pertamanya itu kita harus mengkonekkan PC dengan kabel konsol pada portnya. Lalu kita bisa membuka konfigur terminalnya pada ini switchnya. Lalu selanjutnya kita itu disuruh mencabut kabel daya switch. Lalu step ketiganya itu sendiri kita suruh menyambungkan kembali kabel switch. Dan dalam waktu 15 detik kita disuruh menekan dan tahan tombol mode ya. Lalu step keempatnya sendiri itu kita disuruh tetap tekan tombol mode hingga LED sistemnya itu sebentar berubah orange atau hitam. Lalu langkah kelima itu kita dapat mengeprom switch dari bootloader akan muncul pada software terminal emulasi di PC ya. Contohnya kayak gini ya. Nih. Kita juga bisa bisa menggunakan ini switch dir flash. Nih switch boot flash. Lalu selanjutnya di sini yaitu ada 1.1.5 yaitu switch manajemen akses, yang dimana di sini itu kita akses manajemen switch ya, untuk menyiapkan switch agar bisa diakses secara remote management. Switchnya itu harus memiliki switch virtual interface kayak SSH atau Telnet gitu ya misalnya. Nah, di sini itu tuh kita tuh harus mengkonfigurasi dengan alamat IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, IP versi 4-nya itu tuh menggunakan subnet mask dan IP versi 6-nya itu prefix length ini. Nah, SVI itu tuh adalah interface virtual ya, bukan port fisik pada switch. Jadi kayak dia tuh bisa jarak jauh gitu. Nah, kita tuh perlu diingat juga kalau misalkan agar switchnya itu bisa dikelola dari jaringan remote, maka switchnya itu tuh harus dikonfigurasi dengan default gateway. Nih, PC 1 ke switch 1 ini menggunakan kabel konsol ya, ini menggunakan kabel Ethernet. Nah, ini untuk IP versi 6-nya, ini IP versi 4-nya. Lalu di sini ada switch SVI configuration example. Di sini tuh ada step-stepnya. Step pertama kita itu bisa masuk ke enter global ini, kita S1 configure terminal, S1 interface VLAN 99, lalu ini IP address ini kita masukin IP addressnya, lalu kita bisa configure the management interface, lalu enable the management interface, kita not shutdown, lalu kita end, lalu bisa kita copy running config untuk menyimpan ya. Lalu kita step 2 nya itu kita harus mengkonfigur default gateway ya. Dengan cara ini, lalu kita masukkan IP default gateway-nya kayak gini, dan kita return privilege access mode-nya dengan N, lalu kita save lagi. Untuk step 3-nya, nah ini kita itu harus show IP interface brief ini dan show IP versi 6 interface brief. Dan ini tuh harus pokoknya statusnya harus up semua ya, jangan down. Intinya harus up semua. Lalu di sini adalah basicnya sendiri, ini bisa kita lihat di sini. Nih contohnya. Mungkin
segitu saja dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Anissa Desti Sriswandari, yaitu konfigurasi switch port. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, yaitu pada 1.2.1 itu ada duplex communication, yang dimana pada topik ini kita akan membahas konfigurasi switch, cara mengkonfigurasinya, dan kesalahan umum dan cara mengatasi masalah dalam konfigurasi switch. Nah, lalu setelah itu komunikasi full duplex ini meningkatkan efisiensi bandwidth yang memungkinkan kedua ujung koneksi untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Nah, ini juga tuh dikenal sebagai komunikasi dua arah dan memerlukan mikrosegmentasi. Nah, lalu jaringan LAN yang mikrosegmentasi ini terbentuk ketika port switch ini hanya terhubung dengan satu perangkat dan beroperasi dalam mode full duplex. Nah, lalu berbeda dengan half full duplex, komunikasi half duplex ini bersifat unidirectional. Nah, komunikasi half duplex ini tuh menimbulkan masalah kinerja karena hanya dapat mengalir dalam satu arah pada satu waktu. Berbeda dengan full duplex seperti itu. Nah, yang karena dia mengirimnya dalam satu waktu, maka sering banget terjadi tabrakan ketika sedang mengirimkan data. Nah, komunikasi half duplex ini juga tuh umumnya ditemukan kayak pada hardware yang lama gitu, kayak hub. Nah, hub ini dalam hub duplex ini tuh telah digantikan oleh switch yang secara default menggunakan komunikasi full duplex. Nah, kita bisa lihat pada gambar di sini. Ini ada full duplex communication dan ada half duplex communication. Nah, di sini ada panah yang hijau ini, yang artinya dia ini mengirimkan pesan, bisa mengirimkan yang artinya perangkat ini tuh bisa mengirim yaitu secara bersamaan gitu. Nah, dua panah hijau ini artinya menunjukkan data ini bisa dijalankan dua arah sekaligus. Nah, lalu ada full duplex communication ini, yang dimana artinya perangkat ini hanya bisa mengirim atau menerima pada satu waktu gitu. Nah, ini ada panah oranye juga, yaitu artinya dia tuh menunjukkan satu arah dalam satu waktu. Selanjutnya yaitu configure switch port at the physical layer. Nah, port switch ini dikonfigurasikan secara manual dengan duplex setting dan kecepatan tertentu. Nah, untuk perintah untuk mengkonfigurasi interface duplex ini menentukan mode duplex ini secara manual untuk port switch. Nah, jadi kita bisa menggunakan perintah mode konfigurasi interface kecepatan untuk menentukan kecepatannya secara manual. Nah, ini kita bisa lihat gambar di sini. Full duplex mode dan full duplex mode yaitu 100 Mbps, 100 megabyte per second. Nah, lalu kita bisa lihat di sini yaitu perintah-perintah yang kita bisa jalankan di switch 1 dan bisa juga kita jalankan di switch 2. Yang pertama yaitu ada enter global configuration mode, yaitu kita memasukkan pada perintahnya itu kita memasukkan kata configure terminal. Lalu ada enter interface configuration mode, kita memasukkan interface fast ethernet 0/1. Lalu configure the interface duplex, yaitu kita masukin perintah duplex full. Dan kita configure the interface speed, yaitu kita masukin perintah speed 100. Dan return to the privilege exec mode, yaitu kita masukin perintah N. Dan save the running config to the startup config, yaitu perintah copy running config startup config. Nah, lalu selanjutnya port 10, 100, 1000 ini dia ini beroperasi dalam mode duplex ketika ini 10 dan atau 100 Mbps, dia tuh hanya beroperasi dalam mode duplex penuh ketika diatur
Nah, jadi di sini ada port 10, 100, dan 1000. Nah, ini tuh hanya beroperasi pada mode duplex setengah dan mode duplex full atau penuh gitu. Nah, ketika dia ini duplexnya setengah, dia itu hanya 10 atau 100 Mbps. Dan ketika full, maka dia 1000 Mbps. Nah, lalu selanjutnya ada auto negosiasi. Nah, auto negosiasi ini berguna ketika apa sih? Nah, auto negosiasi ini berguna ketika pengaturan kecepatan dan duplex perangkat ini yang tersambung ke switch tidak diketahui atau dapat berubah. Nah, jadi saat menyambung ke perangkat yang dikenal kayak server gitu, atau workstation khusus, atau perangkat jaringan, nah best practice-nya ini adalah dia tuh mengatur pengaturan kecepatan dan duplex secara manual. Nah, lalu di sini juga ketika memecahkan masalah port switch, pengaturan duplex dan kecepatan itu harus diperiksa. Nah, dengan catatan juga, pengaturan yang nggak sesuai untuk mode duplex dan kecepatan port switch ini tuh dapat menyebabkan masalah konektivitas atau koneksinya. Nah, jadi kegagalan negosiasi ini otomatis menyebabkan pengaturan yang nggak cocok. Selanjutnya yaitu ada 1.2.3 Auto MDIX. Nah, jadi fitur MDIX ini tuh atau Automatic Medium Dependent Interface Crossover atau Auto MDIX ini pada interface ini menghilangkan masalah. Nah, jadi saat Auto MDIX ini diaktifkan, interface itu secara otomatis mendeteksi jenis kabel koneksi yang diperlukan, kayak straight atau crossover gitu, dan mengkonfigurasi perangkatnya secara tepat. Nah, saat menghubungkan ke switch yang tidak memiliki fitur Auto MDX ini, kabel straight ini tuh harus digunakan untuk menghubungkan ke perangkat kayak server, workstation, atau router. Nah, lalu di sini juga ada perintah untuk mengaktifkan Auto MDIX, yaitu kita pakai perintah ini, MDIX Auto. Nah, lalu untuk menunjukkan pengaturan Auto MDX untuk interface yang spesifik gitu, kita ini bisa menggunakan perintah show controllers Ethernet controller ini dengan kata kuncinya P. Nah, untuk lebih spesifik lagi, kita ini bisa pakai simbol pip ini. Oke, kita lanjut. Switch verification commands. Nah, jadi tabel ini tuh merangkum beberapa perintah yang digunakan untuk memverifikasi. Nah, jadi di sini ada display interface status and configuration, yaitu show interface ID-nya berapa, lalu display current startup configuration, show startup config, display current running configuration, show running config, display information about flash file system, show flash, display system hardware and software status, show version, display history of command entered, yaitu show history, lalu display IP information about an interface, yaitu ada dua, yaitu show IP interface atau show IP versi 6 interface, karena IP itu ada dua jenisnya. Lalu display the MAC address table, yaitu show MAC address table atau show MAC address table, jadi ada min-minnya ini. Lalu kita lanjut lagi, verify switch for configuration. Nah, jadi kita ada perintah show running config ini, yaitu dia tuh untuk digunakan untuk menampilkan informasi status dan statistik pada interface jaringan switch.
Nah, perintah show interface ini tuh sering digunakan saat mengkonfigurasi dan memantau perangkat jaringan. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada kita masukin show running config dan yang keluar outputnya adalah ini. Fast Ethernet 0/1 interface ini dikonfigurasi dengan VLAN 99 dan VLAN 99 ini dikonfigurasi dengan IP 4 172.17.99.11 dan subnet masknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya ada 172.117.99.1. Nah, kita juga bisa pakai perintah show interface Ethernet 0/18 ini. Yang outputnya adalah ini. Oke, selanjutnya yaitu network access layer issue. Jadi output show interface ini sering digunakan untuk mendeteksi masalah-masalah yang ada di Jadi perintah show interface ini dia itu sering digunakan untuk mendeteksi adanya masalah-masalah kayak gitu. Nah, jadi salah satu bagian yang terpenting dari output ini tuh adalah tampilan status protokolnya dan data linknya. Kayak yang ditunjukkan pada contoh di sini, kita bisa lihat show interface fast Ethernet 0/18. Ini statusnya up dan line protokolnya juga up. Nah, lalu berdasarkan dari output show interface di atas ini, ada beberapa problem yang bisa diperbarui gitu. Nah, di sini ada 3 problem. Jika yang pertama yaitu jika interface aktif dan protokol salurannya nggak aktif, berarti ada masalah, yaitu masalahnya kemungkinan itu ketidakcocokan jenis enkapsulasi interface di ujung yang mungkin mengalami kesalahan atau ada masalah hardware. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu jika protokol saluran dan interface keduanya mati, itu tuh artinya kabel itu nggak kepasang atau ada masalah interface lainnya. Kayak sambungannya back to back, ujung sambungannya mungkin secara administratifnya mati. Nah, lalu yang ketiga, jika interface secara administratif itu mati, interface itu artinya udah dinonaktifkan atau di shutdown secara manual gitu. Nah, kita bisa lihat di sini the interface command output displays counters and statistics for the fast Ethernet 0/18 as highlighted in the example. Nah, jadi contoh ini yang ada di highlightnya ini 0 runs, 0 giant, 3 input errors, 3 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignore, 8 output errors, 0 collisions, 10 interface reset, dan 235 LED collisions. Nah, lalu dari yang di highlight ini tuh ada deskripsinya masing-masing. Yang dimana pertama ini ada input error, yang artinya itu dia tuh menampilkan jumlah total errornya yang termasuk runs, giant, no buffer, CRC, frame, overrun, dan ignore cons. Lalu ada runs ini adalah frame yang dibuang karena ukurannya lebih kecil dari ukuran frame minimum yang untuk media. Nah, misalnya setiap frame Ethernet ini yang kurang dari 64 bit dianggap sebagai run.
Lalu selanjutnya ada Giants. Nah, Giants ini dibuang karena ukurannya melebihi ukuran frame maksimum untuk media. Kayak contohnya setiap pas frame Ethernet ini tuh yang lebih besar dari 1518 bit dianggap sebagai giant. Jadi giant dengan runs ini beda. Kalau runs ini tuh karena ukurannya lebih kecil, kalau giants ini tuh karena ukurannya yang melebihi frame maksimum untuk media. Lalu selanjutnya ada CRC. Nah, CRC ini terjadi ketika hasil perhitungan checksum itu nggak cocok dengan nilai checksum yang seharusnya. Lalu selanjutnya ada output errors, yaitu jumlah dari semua error yang mencegah transmisi akhir data IROM keluar dari interface yang sedang diperiksa. Lalu ada collisions. Nah, collisions ini tuh kayak tabrakan gitu, yang artinya dimana jumlah pesan yang harus dikirim ulang karena terjadi tabrakan pada Ethernet. Lalu late collisions ini yaitu tabrakannya tuh kayak lambat gitu. Nah, tabrakannya itu terjadi setelah 512 bit pertama dari frame yang telah ditransmisikan. Lalu kita lanjut lagi. Interface input and output errors. Jadi ada input error ini tuh jumlah total kesalahan dalam diagram yang diterima pada antarmuka yang sedang diperiksa. Nah, ini tuh kayak mencakup runs, giants, CRC, no buffer, frame, overrun, dan jumlah yang diabaikan. Nah, kesalahan input yang dilaporkan ini dari perintah show interface ini ada meliputi beberapa hal yang di bawah ini, yaitu ada 3, ada run frame, yang dimana frame Ethernet yang lebih pendek dari panjang minimum yang diizinkan 64 bit ini disebut dengan runs. NIC ini itu bermasalah, biasanya menyebabkan masalah utama dalam run yang berlebihan. Nah, tetapi juga bisa disebabkan karena collisions. Lalu ada giants, yang dimana giants ini tuh frame Ethernetnya yang lebih besar dari ukuran maksimum yang diizinkan. Nah, itu disebut giants. Kalau CRC error ini pada interface Ethernet dan serial, kesalahan CRC ini tuh biasanya menandakan kayak kesalahan media atau kabel. Nah, yang pada umumnya kayak gangguan listrik, koneksi longgar atau rusak, atau permasalahan kabel yang salah. Nah, jika kita melihat CRC errors ini, ada banyak gangguan pada tautan, dan kita tuh harus memeriksa kabel, dan kita juga harus mencari atau menghilangkan sumber gangguannya. Lalu selanjutnya ada output errors, yang dimana dia itu jumlah total kesalahan yang mencegah transmisi akhir data IROM melalui interface yang sedang diperiksa. Nah, kesalahan output ini mencakup hal-hal di bawah ini, yaitu ada collisions dan late collisions. Nah, jadi collisions ini tuh dalam operasi half duplex ada hal yang normal, tapi kita nggak boleh melihat tabrakan pada interface yang dikonfigurasi untuk komunikasi full duplex. Atau kita jarang banget melihat tabrakan pada full duplex. Lalu ada late collisions, di mana late collisions ini adalah menunjukkan pada tabrakan yang terjadi setelah 512 bit setelah ditransmisikan gitu. Seperti itu. Nah, lalu lanjut troubleshooting network access layer issue. Jadi untuk memecahkan masalah yang melibatkan tidak ada koneksi atau koneksi buruk ini pada switch dan perangkat lain, itu tuh proses secara umumnya ditunjukkan pada gambar yang ada di bawah ini, yang dimana kita bisa menggunakan perintah show interface ini untuk mengecek status interface-nya. Yang dimana, nah di sini ada jika interface down dan jika interface up. Nah, yang pertama dulu, jika interface down, kita ini harus pastikan kabel yang digunakan ini sesuai, dan juga kita meriksa kabel
dan konektor untuk kerusakannya. Nah, kalau diduga dia menggunakan kabel yang rusak atau salah, maka kita harus mengganti kabel tersebut. Nah, lalu jika interface ini masih tetap dalam keadaan mati, maka masalah yang kemungkinan ini adalah ketidakcocokan pengaturan kecepatan. Nah, jika ketidakcocokan kecepatan ini terjadi akibat konfigurasi yang salah atau masalah hardware atau software, nah ini bisa menyebabkan interface ini menjadi down. Nah, maka dari itu kita ini bisa mengatur kecepatannya secara manual pada ujung koneksi yang diduga ada masalah. Nah, lalu setelah itu kalau interface-nya ini up atau aktif, tetapi masalah konektivitasnya ini masih terjadi. Nah, kemungkinan ada beberapa hal, yaitu kita bisa menggunakan perintah show interface untuk memeriksa tanda-tanda kebisingan yang berlebihan. Nah, kebisingan di sini tuh kayak gangguan kabel pada jaringan. Tanda-tanda ini tuh bisa mencakup kayak peningkatan pada penghitungan trans, giant, dan kesalahan CRC. Nah, lalu selanjutnya, kalau kebisingan ini bukan masalah, kita harus periksa lagi apakah ada tabrakan yang berlebihan gitu. Nah, jika ada tabrakan yang berlebihan atau tabrakan yang terlambat, kita harus verifikasi pengaturan duplex di kedua ujung koneksinya. Lalu setelah itu ini kita konfigurasi switch port. Kita bisa lihat di sini, yaitu kita masuk dulu konfigurasi terminal, lalu interface fast Ethernet 0/1, full duplex, speed auto, MDIX auto. Lalu kita keluar dan kita save, yaitu copy running config startup config. Oke, selanjutnya yaitu modul subbab 1.3. Nah, kita bisa lihat di sini yaitu ada telnet operation. Nah, jadi pada subbab ini kita bakal ngebahas secure remote access, yaitu telnet, SSH, verify the switch support SSH, konfigurasi SSH, dan verify SSH is operational. Kita lanjut ke telnet operation. Nah, jadi kita ini nggak selalu menggunakan switch ini untuk konfigurasi gitu. Nah, kita juga bisa mengakses switch ini dari jarak jauh, dan akses ini tuh harus aman. Nah, jadi topik ini membahas untuk mengkonfigurasi secure cell untuk jarak jauh. Nah, untuk telnet sendiri ini dia menggunakan port 23. Ini adalah protokol lama untuk menggunakan transmisi plain text. Nah, untuk telnet ini sendiri, untuk sandinya itu dia tuh nggak terenkripsi gitu. Jadinya, para hacker ini dengan mudah bisa membobol situs tersebut gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini kita bisa tahu username-nya dan kita bisa lihat password-nya juga. Nah, jadi untuk telnet ini kurang aman untuk digunakan. Kita lanjut ke SSH operation. Nah, kalau SSH ini tuh adalah secure cell. Dia protokolnya tuh portnya 22. Nah, jadi dia ini bisa mengenkripsi kata sandi kita gitu. Jadi, kalau untuk ada kejahatan gitu, lebih susah gitu untuk dijebolnya atau dibobolnya. Nah, kayak kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat ini tuh sudah terenkripsi ya untuk kata sandinya. Jadi kita lebih susah untuk mengaksesnya gitu. Orang lain untuk lebih susah untuk mengaksesnya karena sudah terenkripsi. Lalu selanjutnya verify the switch support SSH. Nah, jadi kita bisa menggunakan perintah show version ini pada switch, yaitu untuk melihat iOS mana yang sedang dijalankan pada switch dan nama filenya. Nah, nama filenya di sini ini mengkombinasikan K9, yaitu dia tuh untuk mensupport kriptografi atau fitur enkripsi dan kapabilitasnya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini
output soft versionnya, Cisco IOS software, C2960 software, C960 LAN bus K9 mid-M versinya seperti itu. Nah, kita lanjut ke konfigurasi SSH-nya. Nah, sebelum kita konfigurasi SSH, switch ini minimal harus sudah diberikan hostname yang unik dan berada di jaringan yang benar atau network settings-nya ini udah benar gitu. Nah, di sini ada 6 step. Kita bisa lihat yang step pertama, yaitu verify SSH support. Nah, kita bisa menggunakan perintah show IP SSH ini untuk memverifikasi kalau switch ini tuh mendukung SSH. Nah, kalau switch ini nggak mendukung fitur kriptografi ini, perintah ini tuh nggak bakal dikenali. Lalu yang kedua, ada konfigurasi the IP domain. Nah, jadi nanti kita di sini masukin perintah IP domainnya, domain name-nya, dan namanya. Nah, kalau di sini namanya ini ada cisco.com. Selanjutnya, generate RSA key pairs. Nah, yang dimana ini tuh perintah ini tuh untuk mengaktifkan server SSH di switch dan generate an RSA key pair. Nah, ketika membuat RSA key ini, administrator ini tuh harus meng-enter panjang modulusnya. Nah, biasanya panjang modulusnya ini adalah 1024 bit. Seperti itu. Kita lanjut ke step yang keempat, ada configure user authentication. Nah, jadi di sini nanti kita bakal masukin nama kita dan password kita juga dengan perintah username admin secret CCNA. Lalu step yang kelima, konfigurasi the virtual terminal lines. Nah, jadi konfigurasi ini tuh mencegah koneksi non SSH kayak telnet gitu dan membatasi switch hanya untuk menerima koneksi dari SSH. Lalu yang step ke-6 yaitu enable SSH version 2. Nah, secara default SSH ini mendukung versi 1 dan versi 2. Nah, kalau mendukung dua versi ini ditunjukkan pada outputnya itu show IP SSH mendukung versi 2. Nah, jadi kita bisa mengaktifkan SSH versi 2 ini dengan perintah yaitu IP SSH version 2. Oke, yang selanjutnya verify SSH is operational. Nah, kita bisa di sini pada PC dan ada SSH client kayak putih gitu digunakan untuk connect SSH server. Untuk contohnya kita bisa lihat di bawah ini. Ini SSH is enabled on switch 1, interface VLAN 99 dengan IP 4 pada switch 1 dan PC 1 dengan IP 4-nya itu 172.17.99.21. Nah, ini untuk mengakses kita itu bisa pakai putih kayak yang di contoh ini. Nah, nanti kita bakal masukin IP kita dan portnya dan connection type-nya ini kita pilih SSH. Nah, ini sudah. Ini cukup video dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazeb Zini Gumilang. Kepada saya persilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dilakukan oleh teman saya Gadis Nirmalasari pada modul 1.2 dan 1.3. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada modul 1.4, 1.5, dan 1.6. Di 1.4 sendiri ini 1.4.1 1.4 yaitu basic router configuration. Nah, di 1.4.1 configuration basic router setting. Jadi di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara kita akan mengkonfigurasi router secara basic. Nah, up to now, this module has only covered switch. If you want device to be able to send to receive data outside of the network, you have to configure routers. Jadi di sini kita ingin men-send atau mengirim
mengirim dan menerima data keluar dari network. Jadi kita disuruh untuk mengkonfigur router. Jadi kalau kita mau mengirim dan menerima data melalui switch, kita harus mengkonfigur routernya. This topic teach you basic router configuration and provide to syntax checker and packet tracer activity. Jadi nanti di modul ini juga ada syntax checker atau ada dua soal dan ada paket tracer activity. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan paket tracernya karena saya sudah menjelaskan di YouTube saya sendiri. Di tugas saya udah ada. Jadi kita akan menjelaskan modulnya aja. Jadi Cisco router and switch ini, Cisco router and Cisco switch have many similar. Jadi Cisco router sama switch ini memiliki banyak persamaan. They support similar model operating system, similar command structure. Jadi dia memiliki persamaan dalam operating sistemnya, dalam command structure juga, dan many of the same command. In addition, both devices have similar initial configuration steps. For example, the following configuration text should always be performed. Name device to distinguish it from other router and configure password. As shown is the example. Jadi kita akan melihat sebuah komen yang sama persis seperti yang memiliki persamaan seperti di switch. Jadi ini komen yang ada pada router. Yang pertama sendiri, kita sebelum komen di router kita masukin configure terminal. Nah, di configure terminal ini ada hostname R1. Apa sih hostname R1? Jadi hostname R1 itu akan memberi nama pada router supaya mudah dikenali di jaringan. Jadi hostname R1 ini ya kalian boleh sih R1, RTA, R2, jadi bebas ya kalau ngasih nama memakai hostname ini. Yang penting sesuai dengan routernya agar mudah dikenali di jaringan. Nah, jadi di sini juga ada sebuah enable secret class dan console 0. Ada password. Nah, di sini ada kayak nge-password gitu ya. Jadi di password sendiri ini melindungi akses ke router. Jadi di sini ada berapa password sih? Jadi ada 3 password, yaitu ada enable secret, line console, dan line PTY. Jadi dia itu kayak melindungi supaya tidak bisa diakses oleh orang lain. Oke. Jadi ada 3 password ya, melindungi akses ke router. Nah, di sini juga kita bisa memingin banner MOTD. Nah, jangan lupa ada service password encryption supaya passwordnya agar kode-kode yang kita password tuh passwordnya memiliki sebuah kode agar tidak mudah diretas. Jadi di sini juga ada configure a banner to press legal notification under access as shown in this example. Jadi kita dapat membuat banner juga di router menggunakan banner MOTD. Dan setelah kita membuat semuanya, kita disuruh save the change on router dengan cara copy running startup config. Setelah kita konfigurasi semuanya tadi, jangan lupa kita simpan ya. Bisa juga dengan main memory ya, kalau lebih gampang ya. Oke, di sini ada sintaks. Kita disuruh you will configure basic setting for router 2. Kebiasa copy. Jadi di sini nggak boleh ini ya. Configure terminal. Nah, setelah kita masukin configure terminal, ini kan router 2 ya. Jadi kita akan menamai router 2 ini dengan hostname R2. Oke. Sekarang kita disuruh configure class descript passwordnya. Enable secret class. Nah, habis itu kita disuruh buat juga di Cisco line-nya yang seperti di atas tadi. Line kita masuk dulu ke line console 0 ya. Habis itu kita kasih password Cisco. Habis itu kita login. Oke, kita exit. Nah, setelah kita kasih password, kita
kita kasih juga password pada PTY-nya. Line PTY 0 sampai 4. Passwordnya sama Cisco. Jangan lupa loginnya. Oke, sekarang kita disuruh exit dan kasih service. Setelah kita kasih password di tiga melindungi akses yang di router 3, yaitu console, PTY, sama enable. Sekarang kita kasih password encryption. Oke, jangan lupa kita kasih banner MOTD. Ini kita copy aja biar cepat. Bisa nggak? Oke, bisa. Nah, sekarang kita exit, disuruh exit, dan kita copy running config start up config. Apa nih? Copy running config start up min config. Ini full ya. Oh, salah. Copy running min config start up min config. Oke, jadi sudah selesai. Kita di sini telah mengkonfigurasi router 2, yang dimana kita masuk konfigur terminal, habis itu kita kasih hostname-nya R2, habis itu kita kasih password di enable, line console, line PTY, dan juga setelah kita kasih password, kita password encryption agar aman, habis itu kita kasih banner, dan kita copy, kita save lah yang kita konfigurasi tadi. Oke, di sini ada dua stack topologi. Jadi one distinguished feature between switch and router is the type of interface supported by each. For example, layer 2 switch support LAN. They have multiple flash Ethernet or Gigabit Ethernet ports. The dual topology in figure use the Monterey non-configure file. Jadi router itu punya banyak interface ya. Ada Gigabit Internet, serial, dan lain-lain. Habis itu interface juga tuh harus diaktifkan dengan cara no shutdown, dan perlu diberikan alamat IP v6 agar bisa berkomunikasi. Jadi ini ada topologi ya. Jadi ada router 1, router 2, ada switch, PC. Nah, untuk bisa menggabungkan semuanya ini, menghubungkannya? Jadi yang pertama kita harus mengkonfigurasi router 1, router 2, dan di sini kita kasih kabel serial ya agar terhubung. Habis kita konfigur, kita langsung ke switch-nya, kita konfigur juga. Habis itu di PC kita kasih IP agar bisa terhubung, dan dari PC switch 1 ke R1, R2, S3 ke PC3 ini agar bisa terhubung ya. Jadi bisa kita mengirim pesan ke PC 1 ke PC3 ini, kita harus mengkonfigur routernya dulu, habis itu switch, baru ke PC-nya. Oke. Nah, sekarang di 1.4.4 configure router interface. Nah, tadi kita tuh yang pertama tuh baru basic router configuration-nya. Sekarang kita bagaimana sih cara mengkonfigur router interface-nya agar mudah terhubung, agar bisa terhubung dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Jadi di sini router tuh support LANs and WANs and can interconnect different types of network. Therefore, they support any type of interface. For example, Gigabit Internet 2 (ESRS) have to integrate Gigabit Internet interface and high-speed WAN interface card HWIC, so to accommodate other types
of network interface including serial, DS, and cable interface. Now, to be available, interface must be configured with last one IP address. Use the one IP address. Coba biar mudah kita. Tapi ini biar kalian jangan sering-sering ya translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia agar kita sama-sama belajar. Jadi agar tersedia suatu ini antarmuka ini interface ya, harus dikonfigurasi dengan setidaknya satu alamat IP. Gunakan perintah konfigurasi interface IP address subnet dan IPv6 address. Cara diaktifkan secara default interface LAN dan WAN tidak diaktifkan. No shutdown untuk mengaktifkan antarmuka itu harus diaktifkan menggunakan perintah no shutdown. Ini mirip dengan menyalakan interface. Interface juga harus terhubung dengan perangkat lain, hub, switch, dan client agar lapisan tidak fisik. Secara opsional, antarmuka interface juga dapat dikonfigurasi dengan deskripsi hingga 240 karakter. Oke. Nah, ini ada sebuah contoh bagaimana mengkonfigurasi interface di router 1. Di sini kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/0/0. Nah, kita kasih IP address-nya 192. Ini boleh bebas ya, IP address ini contoh saja. Jadi seperti ini cara mengaktifkan IP atau interface-nya di Gigabit Ethernet 0/0/0. Ini dia ada IPv4 dan IPv6. Habis itu jangan lupa di description link tulan 1 ini untuk tujuannya kemana sih mengaktifkannya? Tujuannya ke LAN 1. Habis kasih tujuannya, kita no shutdown untuk mengaktifkannya. Habis itu active. Nah, ini yang Gigabit interface itulah ya yang ke /0/0 ke /1. Jangan lupa kasih description, linknya kemana, apa tujuannya kemana, ini ke LAN 2, habis itu kita no shutdown. Nah, ini interface serial 0/0/0-nya, IP address, ininya, jangan lupa kasih tujuannya kemana, habis itu kita no shutdown ya. Jangan lupa kalau harus di no shutdown guys, agar bisa melakukannya. Nah, di sini kita disuruh ada sebuah situs checker activity ini, you will configure router 2 with IPv4 dan IPv6. Oke, sekarang kita akan coba ya interface Gigabit Gigabit dulu biasa aja ya. Gigabit Ethernet 0/0/0. Oke aja. Oh gitu doang. Terus kita disuruh configure IPv4 dengan IP segini. IP address 10.1.1.1 dan subnet mesh-nya 255.255.255.0. Nah, habis itu kita disuruh masukin IPv6-nya 2001 BB8 ACAD 4 itu /64. Oke. Itu kita kasih description link to LAN 3. Kita ini kita aktifkan dengan cara no shutdown untuk mengaktifkannya. Oke. Jadi exit.
udah no shutdown, jadi udah. Oh, kita disuruh ada lagi, guys. Kita disuruh ke configure use. Jadi nggak usah keluar dari config ini, ternyata bisa langsung ya ke interface J/0 ke router yang satunya, apa ke IP yang gigabyte yang satunya. Jadi kita masukkan juga IP address 10.1.2.1 255.25.0 IP6 itu. Terus jangan lupa kasih description link to LAN 4. Oke, kita no shutdown untuk mengaktifkannya. Habis itu kita disuruh masukkan juga IP untuk interface serial. Kita kasih juga IP address-nya, IP 4-nya dulu, 209.125.200.226. Space-nya 255.255.252. Di sini jangan sampai typo, guys. Kalau typo nanti dia salah ya, nggak sesuai dengan sesuai dengan yang disuruh. Kan juga IP 6 ini langsung aja kita ini. Itu kita disuruh kasih description ya, description link to R1. Jangan lupa kita aktifkan no shutdown ya untuk mengaktifkannya. Oke, you successfully configured the router 2 interface. Jadi di sini kita sudah mengkonfigur interface untuk router 2. Yang dimana yang pertama kita mengkonfigur untuk interface gigabit internet /0/0 yang dimana IP-nya 10 ini, dan di deskripsinya tuh untuk buat ke LAN 3. Jadi kita sudah yang ini ya, yang ini buat ke LAN 3 udah ya, ke switch 3. Habis itu yang ini juga, habis itu serialnya juga udah selesai kita configuration. Oke, sudah selesai. Jadi di sini juga ada 1.4.6 yaitu IP loopback interface. Nah, jadi apa sih IP loopback ini nih? Jadi IP loopback interface itu adalah interface virtual, jadi nggak ada port fisiknya. Jadi karakteristiknya itu selalu dalam kondisi up selama routernya hidup dan dipakai untuk testing atau manajemen router. Nah, bisa bikin banyak loopback untuk simulasi jaringan tambahan. Jadi dia tuh kayak kan kalau kita mau ngecek IP interface brief tuh pasti kalau kita belum konfigurasi tuh dia tuh statusnya tuh down/down ya. Nah, kalau kita konfigurasi statusnya tuh up. Jadi contohnya kayak gimana ya? Contohnya seperti ini, sabar. Kita buka dulu Cisco-nya. Misalnya yang ini 147, coba kita buka. Ini udah saya konfigurasi kayak. Sorry guys, kalau oke. Ini kita masukin dulu. Kita balik lagi. Nah, ini udah selesai saya kerjakan ya. Soalnya kita mau masuk ke router berapa ya? Kita pokoknya di router 1 aja. CLI. Nah, ini ada statusnya nih ya, interface tank start
to up. Jadi udah saya kerjakan ya, atau sudah aktif. Coba kita masuk dulu. Maksudnya kalau nggak salah class Cisco. Nah kalau ini baru passwordnya class. Interface show interface brief. Apa sih komennya? Show interface juga. Nah, banyak ya, ini banyak kan ya kalau nggak pakai ada komennya show interface gigabyte Ethernet. Ini ada gigabyte internet berapa sih? Nih slash 0 slash 0. Nah, ini kan banyak ya. Jadi udah statusnya udah up ya dia. Coba show running config. Kita show running. Nah ini adalah mana ya, sahabat? Oh, ini belum kita password encryption ya. Kirain saya ada contoh. Jadi itu pokoknya tadi adalah salah satu contohnya. Misalnya kalau udah up tuh dia berarti udah aktif ya, udah kita konfigurasi. Kalau masih itunya masih down berarti belum. Kita keluar lagi, kita masuk ke IPv4 Jadi IPv4 loopback sendiri itu berarti sebuah, pokoknya tadi yang saya jelaskan. Jadi dia nggak ada kabel portnya ya, jadi hanya simulasi untuk ngeping pokoknya tadi. Nah sekarang kita akan masuk ke ini bisa kerjakan ya yang tadi ya. Sekarang kita akan masuk ke verify directly connect network di 1.5 modul 1.5. Jadi ada sebuah ini interface version command. There is no point in configuring your router unless you verify the configure and connectivity. The topic cover the command to use verify directly connect network include to syntax checker and packet tracer. Jadi ada dua syntax lagi buat checkernya. There are several command that can be used to verify the operation and configuration interface. The topology in the figure used to demonstrate the verification of the setting. Jadi router itu memiliki beberapa show command. Ya, di sini ada show IP interface brief dan show IP interface. Show IP. Jadi saya tadi kurang ini berarti. Show IP interface brief. Nah, ini statusnya nih, lihat. Ini statusnya udah up ya. Jadi udah berhasil, ini udah ada IP-nya juga. Jadi udah dikonfigurasi nih. Kalau belum tuh statusnya masih di IP itu masih unsigned dan adminsnya sendiri tuh masih down ya. Jadi belum di configuration. Jadi show IP interface brief dan show IP interface brief ringkasannya ada sebuah ringkasan untuk melihat status interface ya, yaitu alamat status unsigned protokol. Jadi kalau kita nggak pakai brief, cuman pakai show IP interface doang, dia tuh banyak guys tuh. Banyak sih, maksudnya lengkap jadi semuanya. Tapi kalau kalian mau lihat ringkasannya saja, jadi menggunakan show IP interface brief tuh. Jadi di sini ada banyak ya kalau kita nggak pakai show IP interface brief. Terus ada show running config interface. Jadi maksudnya itu melihat konfigurasi yang diterapkan pada sebuah interface, dan juga ada show IP route dan show IPv6 route, yaitu untuk melihat tabel routing apakah connect
Ini the code C connect, kalau L itu lokal di previous iOS version. Nah, ini sendiri nih. Ini adalah salah satu contoh verify interface status. Jadi ini adalah salah satu contoh IP interface brief yang menampilkan dua kolom penting. Nah, yaitu ada status, masih status. Ini ada status. Apakah interface sudah diaktifkan up atau dimatikan down? Nah, kalau up ini dia statusnya dia udah aktif ya. Dan kalau protokolnya up juga, apakah koneksi fisiknya aktif? Nih, up berarti aktif ya. Jika keduanya up, berarti interface-nya siap digunakan. Nah, ini untuk show IPv6 interface brief nih. Ini kalau dia udah dikonfigurasi, dia statusnya up ya. Kalau masih down, nih masih down unsigned, berarti belum dikonfigurasi. Jadi, inilah salah satu contoh untuk melihat interface-nya apakah sudah aktif atau belum. Oke, jadi di sini ada 1.53 verify IPv6 link local and multicast address. Jadi pada IPv6 setiap interface itu otomatis punya link local address mulai dari FL80 nih, FL8 FL062 berarti belum ada. Jadi selain itu dan juga di IPv6 ini interface bisa punya global unicast address atau alamat utama di jaringan. Nah, perintah show IPv6 interface ID ini menampilkan link lokalnya, global unicast address-nya, dan multicast grupnya. Nah, yang di 1.5.4 itu adalah verify interface configuration. Jadi kita akan menggunakan show running interface untuk melihat configuration interface-nya. Jadi kalau cuma show IPv4 itu cuma lihat konfigurasi pada IPv4, kalau show IPv6 itu akan lihat konfigurasi pada IPv6, dan kalau kita show running config itu untuk melihat semua konfigurasi interface-nya. Nah, kalau show interface sendiri, di display interface information packet flow interface on the device, itu untuk menampilkan detail lengkap atau status. Menampilkan detail lengkap, ada status, ada error, ada paket counternya juga. Dan kalau untuk show IP interface dan show IPv6 interface, dia hanya menampilkan informasi pada IPv4 dan IPv6 interface-nya. Tuh. Oke, kita mencoba. Kita coba ya. Di sini aja di router 1 nih. Ini karena tidak di brief jadinya banyak ya. Show interface, coba kita show interface. Nih. Kita bisa lihat nih ada bytes, ada 500 byte, ada gigabit dan data. Nah, pas statusnya lihat statusnya udah connected ya. Udah connected. Itu ada banyak sekali penjelasan. Nah, kalau kita show, nah itu aja. Habis itu kita ke 1.5.5 verify routes, yaitu the show out the output of the show IP route dan IP command reveal the track DNP connected network interest and three local host. Jadi ini untuk menampilkan show IP route ya. Jadi kalau dia statusnya C, ini nih C, berarti dia connected, jaringan langsung terhubung ke router. Nah, kalau L sendiri ini, dia itu lokal atau alamat IP router sendiri memiliki untuk alamat IP router sendiri. Dan router sendiri itu membutuhkan local route agar bisa memproses paket yang ditujukan langsung ke IP-nya. Nih, kalau dia C berarti dia connect ya. Terus di sini ada filter show command output. Ini kayak gini kita butuh GPT nggak sih? Nggak sih sebenarnya. Nah, ini adalah contoh password yang sudah di service password encryption ya, udah di encryption agar tidak mudah diretas. Yes. Good. Oh, ini tadi ringkasan tadi comment show-nya apa saja yang ada. Sekarang kita disuruh kita cobain ya launching activity, coba kita keluarin dulu yes.
show. Coba kita lihat. Show include down, exclude up, dan begin line. Oke. Nah, ini juga ada comment history. Jadi router sendiri itu menyimpan 10 perintah terakhir secara default. Jadi kayak kita habis melakukan komen apa, jadi kalau misalnya kita sudah melakukan 10 komen, jadi dia akan menyimpannya pada komen historinya. Nah, ini misalnya nih, history size 200 nih. Jadi dia akan melihat 200 history yang kita iniin. Coba nih. Show. Nggak mau dicek, guys. Show dari terminal history 200 nah, sama show history doang. Oke. Nah, yang terakhir ada pertanyaan ya, ini bisa kalian jelaskan, bisa kita kerjakan nanti. Jadi kalau di modul 1.6 ini dia tuh hanya ada sebuah ini ya, Cisco pakai tracer. Ini sudah saya kerjakan semua. Dan nah ini what this I learn in modul. Apa saja yang saya pelajari di modul ini. Jadi ada beberapa yang saya pelajari, itu ada konfigurasi switch yang sudah dijelaskan pada teman saya tadi. Di sini saya hanya menjelaskan yang bagian saya yaitu di basic router setting, basic router configuration dan verify directly connected network. Jadi saya hanya menjelaskan dua bagian ini. Jadi apa sih yang kita tadi yang dijelaskan di modul ini? Jadi yang pertama sendiri di basic router itu kita mengkonfigurasi dasar router meliputi hostname, password, banner, MOTD, dan menyimpan konfigurasinya. Habis itu kita tahu router sendiri memiliki berbagai interface, yaitu ada LAN, WAN, serial, DSL, dan lain-lain. Dan juga router bisa dua stack, yaitu bisa memiliki IPv4 dan IPv6. Dan di router sendiri dia memiliki loopback interface digunakan untuk testing dan identifikasi router. Nah, habis itu di verify directly connect network itu ada berbagai macam comment untuk melihat yang kita konfigurasi pada routernya, yaitu ada show IP interface brief, show IP interface brief, show IPv6 interface brief untuk melihat apakah sudah connect atau sudah benar. Ada show running config interface, ada show IP root, show IPv6 root, show IPv interface untuk melihat IPv secara detail. Nah, kalau gunanya brief di sini tuh untuk melihat secara ringkasan ya. Kalau kita nggak pakai brief, kita nggak bisa. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan pada modul 1.5 dan 1.6. Terima kasih. Mungkin cukup presentasi dari kita. Maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.